Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020, berjudul Tertutupnya Masa Percobaan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 7. Pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Pena Inspirasi menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, Tertutupnya Masa Percobaan, setelah pelayanan Yesus sebagai imam besar kita, adalah sebagai berikut. Pertama, setelah tertutupnya pintu kasihan atau masa pencobaan, maka akan ada bahaya dan atau peristiwa-peristiwa penting yang hebat dan dahsyat selama masa kesukaran itu berlangsung dan kelaliman ada di mana-mana, serta kegelapan atau kejahatan dan penganiayaan terhadap umat Allah terjadi di mana-mana. Manusia perlu dibangunkan supaya sadar adanya bahaya. Mereka harus dibangunkan supaya bersedia menghadapi kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan tertutupnya masa percobaan atau tertutupnya pintu kasihan. Nabi Allah mengatakan, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Yoel 2 ayat 11. Siapakah yang dapat menahannya pada waktu ia menyatakan diri yang matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan dan tidak dapat memandang kelaliman? Habakuk 1 ayat 13. Kepada mereka yang berseru, Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Hosea 8 ayat 2. Namun telah melangkahi perjanjiannya. Hosea 2 ayat 1. Dan segera mengikuti Allah lain. Mazmur 16 ayat 4. Menyembunyikan kejahatan di dalam hati mereka dan menyukai jalan-jalan kejahatan bagi mereka ini, hari Tuhan itu adalah kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Amos 5 ayat 20. Kedua, setelah tertutupnya pintu kasihan, kemerosotan moral secara umum di bidang agama semakin parah dan kegelapan rohani terjadi merata di mana-mana. Karena manusia telah mengabaikan atau menolak terang ilahi itu dan kemudian muncul penderitaan hebat bagi orang-orang yang mengasihi Sion. Dan seorang penulis dalam Religious Telescope menyaksikan, kita belum pernah menyaksikan kemerosotan umum agama seperti sekarang ini. Sungguh, gereja harus bangun dan mencari penyebab penderitaan ini, karena setiap orang yang mengasihi Sion harus memandang itu sebagai penderitaan. Kalau tidak merenungkan betapa sedikit dan jarang ada kasus pertobatan yang benar dan betapa kekurang ajaran dan kekerasan orang-orang berdosa, maka tanpa disadari kita berseru, apakah Allah sudah lupa kasih karunia-Nya atau apakah pintu kasihan sudah tertutup? Keadaan seperti ini tidak akan pernah terjadi tanpa sebab di dalam gereja itu sendiri. Kegelapan rohani yang menimpa bangsa-bangsa, gereja-gereja, dan pribadi bukan karena Tuhan menarik kasih karunia ilahinya, tetapi karena manusia itu mengabaikan atau menolak terang ilahi itu. Ilustrasi menarik mengenai kebenaran ini dinyatakan dalam sejarah orang-orang Yahudi pada zaman Kristus. Ketiga, pada saat masa pencobaan berakhir atau pintu kasihan tertutup, maka roh Allah akan ditarik dari bumi ini karena orang-orang telah dengan terang-terangan menolak kasih karunia-Nya, dan sementara umat Allah telah selesai semuanya dimeteraikan. Setelah memberikan amaran penghakiman yang sudah dekat, mereka merasa pekerjaan mereka bagi dunia ini sudah selesai, dan tidak ada lagi beban jiwa mereka bagi keselamatan orang-orang berdosa. Sementara itu, hujatan keras dan ejekan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dianggap sebagai bukti lain bahwa roh Allah telah ditarik dari mereka yang menolak kasih karunia-Nya. Semuanya ini meyakinkan mereka bahwa percobaan sudah berakhir atau sebagaimana kemudian mereka sebutkan, pintu kasihan telah tertutup. Keempat, pada saat masa pencobaan berakhir atau pintu kasihan tertutup, nasib semua orang pun sudah ditentukan kepada kehidupan atau kematian kekal.
Dengan tanda-tanda perbuatan manusia yang hidup saat itu, hanya tinggal 2 golongan saja, sebagaimana ditulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 11. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa pencobaan atau pintu kasihan ditutup sejenak sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.